Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merupakan doa. Saya mendoakan semua ibu-ibu yang insya Allah baik hati, solihah, dermawan. Pastinya nggak sombong. Tapi rasanya salam saya yang satu masih lebih kencang jika dibanding dengan yang banyak ini. Karena itu ingin saya ulangi salam saya. Salam rindu takkan pernah layu. Salam sayang takkan pernah hilang. Salam yang terbaik dan terindah. Salamnya ahli ibadah. Salamnya ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah yang akan menjadi calon penghuni surga. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Wa qala Rasulullah ihris ala ma yanfa'uka, rawahu Muslim. Syukur alhamdulillah ibu-ibu saudara musliman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah. Alhamdulillah kembali Allah pertemukan kita dalam majelis yang mulia ini, majelis ilmu untuk sama-sama mengkaji, mempelajari, memahami ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kita lakukan sebenarnya adalah apa? Mengharapkan kecintaan dan keridhaan dari Allah. Semoga dengan kita mengkaji Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, hati kita, iman kita, ibadah kita, akhlak kita dan ilmu yang Allah berikan kepada kita bisa menjadikan kita lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan dan dengan istiqomah, insya Allah yang kita minta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena seorang muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, dan juga baik ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sempurna rahmatan lil alamin. Ibu-ibu sehat semua? Sehat semua? Ibadahnya lancar? Tambah sabar? Makin bersyukur? Lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doakan putra putri anak cucu panjenengan makin baik, solih-solihah. Amin. Yuk kita awali kajian kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bil Islam wakhtim lana bil iman wakhtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bil Islam wakhtim lana bil iman wakhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami
dengan Islam dan akhirilah kehidupan kami dengan iman dan akhirilah kehidupan kami dengan husnul khatimah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, janganlah kau matikan aku kecuali setelah amal ibadahku lebih banyak dari dosa-dosaku. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Amin. Ibu, coba saya ingin mengingatkan kembali, coba hadis yang sudah pernah kita hafal. 5 hadis pendek yang masih hafal siapa? Jangan tanya hadis yang mana, hadis yang mana. Sampai lupa saya kasih tahu nanti. Mulai kebetan. Coba neneng. Lawang dekmen datang bukunya bukan ini. Dibuka-buka jebole bukunya liya. Ya enggak ketemu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung pada niatnya. Ibu, itulah jangan lupa, terutama ini nasihat saya, terutama ibu kalau bepergian, kalau keluar rumah, apakah pergi jauh, apakah pergi dekat. Contohnya pergi ke warung, kan dekat. Apalagi kalau safar, apalagi kalau pergi ke stasiun, ke terminal, ke bandara. Memang ke bandara mau apa? Mau umroh. Amin gitu dong. Mbak punya pikiran tuh sing apik ngopo tuh ya. Bu, ini ternyata Masya Allah Bu, seseorang yang dia keluar dari rumahnya satu dengan niat untuk kebaikan ibadah dan amal soleh. Dia awali langkahnya dengan bismillah, tetapi dia dalam keadaan berwudu. Mohon maaf ya Bu ya, sekiranya dia kena musibah pun, musibah yang tadinya aslinya berat menjadi ringan insya Allah. Aturannya secara akal dia bisa mati, tapi dalam keadaan wudu itu dengan niat yang baik, ya, niatnya dia baik untuk kebaikan ibadah dan amal soleh. Diawali dengan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia dalam keadaan wudu. Mohon maaf ya Bu ya, sekiranya dia mau kena ujian, andaikan kena ujian yang tadinya berat menjadi ringan, bahkan tidak dapat ujian yang berat atau musibah. Contohnya dia dalam keadaan wudu, insya Allah itu dijaga oleh malaikat. Termasuk ibu pergi ke warung, itu baik sekali kalau dalam keadaan berwudu. Apa ya mungkin ibu kalau mau jualan dalam keadaan berwudu, apakah mungkin ibu dalam keadaan berwudu mau ngebohong? Mungkin enggak? Berarti wudunya bohongan. Karena wudu itu mestinya juga bagian menjaga, bukan hanya menjaga hadas saja, bukan hanya menjaga buang air besar air kecil saja,
tapi juga menjaga hatinya, jiwanya, lidahnya dari keburukan. Apakah mungkin, mohon maaf Bu, ada orang mau nyolong bismillahirrahmanirrahim? Ya kan? Kalau ada berarti itu mempermainkan Allah. Kenapa Bu? Walaupun hanya ke warung kok wudhu? Karena selisih warungnya antara rumahnya sekitar 1 kilo. Lah bisa terjadi toh, warung yang dekat ibu tutup mudik. Tapi intinya apa? Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung pada niatnya. Ibu niat sholat malam, sholat tahajud, qadarullah ketiduran sampai kesiangan, subuhnya ibu nyesel, tetap diberi pahala oleh Allah tamam sempurna, seolah-olah sudah menjalankan tahajud. Dengan sedih menyesalnya kenapa tidak tahajud. Tapi di hari itu saja. Enggak ben esok aku nyesel wae ning ra tahajud. Paham? Yang pertama. Artinya apa? Satu, selalulah niat kita dalam kehidupan aktivitas ini kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian innamal a'malu binniyat itu juga kaitannya dengan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, la taghdab walakal jannah. La taghdab walakal jannah. Kalau ibu ngantuk saya tambah pules loh. La taghdab walakal jannah. Emang jam-jam gini ini enaknya apa tak Bu? Enaknya apa jam-jam gini nih? Masya Allah. Ibu-ibu di sini luar biasa dan biasa di luar. La taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah-marah bagimu surga. Bu, marah itu gampang, tapi akibat marah itu panjang. Mohon maaf ya Bu ya. Di poin ini saya ingatkan betul-betul. Yuk renungkan betul nih. Ibu mohon maaf, jangan dikit-dikit gampang marahin anak. Ibu jangan berkasar-kasar dengan anak. Ibu jangan pilih kasih dengan anak. Kenapa Ibu? Karena ibu nggak ngerti di usia tua ibu nanti ibu akan berlabuh dengan anak yang mana. Nggih napa nggih? Ada. Boleh jadi yang ibu kasarin, begitu suami meninggal, bapaknya meninggal, Allah memberikan hidayah kepada dianya, sadar. Kemudian dia menebus, ya Allah, dulu ketika ada ayah aku menyanyiakan ibuku. Maka sekarang aku sudah sadar, aku akan tebus kesalahan dosaku, aku ingin membahagiakan ibuku. Itu bisa terjadi. Sebaliknya yang tadinya anaknya disayang-sayang, begitu dia sudah menikah Bu, dia lupa sama orang tuanya, bisa terjadi. Makanya Pak, jangan berlebihan memarahin anak, berkasar-kasar sama anak, jangan pilih kasih sama anak. Tadi karena kita nggak ngerti di usia tua nanti di mana kita berlabuhnya. Jadi kalau ada anaknya yang satu kok kurang baik, jangan nggak baik, kurang baik. Semoga digempur dengan doa, dengan istighfar, dengan meminta kepada Allah agar hatinya dilembutkan, agar diberi daya. Insya Allah tembus itu. Amin gitu dong. Lama banget, harus diaba-abain dulu. Jadi yang pertama apa? Yang pertama luruskan niat kita di semua kebaikan ibadah kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah jangan gampang marah. Kenapa kalau marah-marah itu nggak baik Ibu?
Ibu-ibu ini sudah tua atau masih muda? Ibu-ibu tadi, saya ulangi, ibu-ibu ini masih muda atau sudah tua? Sudah tua. Lawang ibu ini nggak marah saja sudah tua. Atau, Bu, marah-marah itu dari syaitan. Marah-marah itu mendatangkan penyakit, mempercepat tua dan mempercepat mati. Makanya Bu, ada baiknya kalau baju ibu itu ada kantongnya, itu mbok beli cermin kecil itu loh. Nek pas marah panjen lihat dengan ambil tuh cerminnya. Sawangan rupamu, Bu. Kaya ngopo ya Allah. Ya. Yang ketiga, al-haya'u minal iman. Al-haya'u minal iman. Al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Nah ini, malu itu dalam hadis itu dia akan, setiap malu yang benar itu pasti akan mendatangkan kebaikan. Contohnya malu sampai usia sekian kok belum, Bu, malu Bu, jangan kaget. Saya ngisi di satu tempat, saya sebutkan di mana tempat. Itu ibu sudah umur 73 tahun. Itu ternyata belum tahu mandi janabat yang benar. Jangan-jangan ibu-ibu yang di sini juga nggak tahu mandi janabah. Begitu dikasih tahu, oh gitu tuh caranya Ustaz. Wah kalau gitu kita udah nggak mandi janabat lagi dong. Ya saya ya mesam-mesam bae dong. Neng ya betul dia. Ya saya terus bilang, ndak harus ibu, ya ditularkan ilmunya untuk anaknya, untuk cucunya, untuk saudaranya. Ada lagi yang lain yang umurnya baru 37 tahun. Wah kalau gitu baik sekali. Jadi kalau sering mandi janabah itu baik, baik karena itu ibadah. Masya Allah, kita mau praktekin besok deh. Ternyata suaminya itu ibu ya pulangnya 3 bulan sekali. Malah kalau mau pulang nelpon dulu. Aman mah? Enggak aman, ya udah aku tak tukar sama temanku biar pas aman. Bisa. Tukar waktunya. Aturannya dia pulang pekan ini, ya karena lagi nggak aman, lebih baik temennya dulu. Nah pernah terjadi sama-sama nggak aman, ya tetap pulang Bu. Malu yang sebenarnya itu dibuktikan.